miskin diperkaya, yang buta pun melihat perbuatannya, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagi bagiku. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagi dan hidup. Hosana, Hosana, Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus bagi. Masih jemaat saja. Hosana, Yesus mati bagi kami. Hosana, Hosana, Yesus bagi dan Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagi. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagi dan hidup. Oh, terima
Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Hosana, 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 Yesus mati bagi kami. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Yesus mati bagi. Hosana, Hosana, Yesus bangkitkan. Yesus bangkitkan. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan hidup. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Yulin masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami bahwa kami punya Allah yang memberikan kekuatan ketika kami lemah, Engkau yang menyembuhkan ketika kami sakit, Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kami undang Engkau hadir dan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan hadir berfirman buat kami semua ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, Engkau yang senantiasa menjamah kami semua ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, baik seluruh pelayanan mimbar Tuhan berkati dan urapi, seluruh pemain musik Tuhan urapi, kolektan, penyambut tamu, sound system, Tuhan memberkati dan mengurapi juga hamba-Mu yang melayani perjamuan suci, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu dan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Karena hari ini kemenangan telah tiba bagi umat-umat Tuhan. Sekarang telah tiba, selamat
kasih Tuhan. Kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama, oleh darah, oh, darah-Mu Tuhan, kesaksian kita dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesus telah bangkit di dalam dunia ini dan kehidupan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. siapa dapat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa dapat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Itu Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan dari pemenang. Saya jadi, kamu jadi, kita jadi lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Saudara. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi umat-umat yang lebih daripada seorang pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lebih daripada pemenang. Pemenang.
panji-mu, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi. Haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari saya lebih, kamu lebih, kita lebih dari pemenang. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih dalam lagi untuk sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau menaikkan persembahan pujian kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan benar Tuhan. Sukacita kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah.
ku dijadikan baru. Nanti dengan kasih Kristus saudara Frankie masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pengorbanan Tuhan begitu berarti dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu lewat kehidupan kami ingin selalu memberikan yang terbaik lewat setiap tindakan, ucapan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk kami berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan terus ingatkan kami, Tuhan terus tegur kami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan baru loh dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan dan terus memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Segala intimidasi iblis yang mengganggu kami, pikiran kami, jauhkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Sore ini kami mau fokus untuk mendengarkan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami akan sama-sama melakukan perjamuan kudus Tuhan yang terus menyucikan kehidupan kami agar terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kami dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kami persilahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari minggu pertama ini kita sudah masuk di bulan Natal ya saudara-saudara sekalian, di mana di gereja-gereja sudah banyak yang merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi malam Natal mahasiswa Undip di tempat ini ya saudara-saudara sekalian, meriah juga. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sore hari ini saudara-saudara sekalian, kita mau baca firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saudara, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan saudara-saudara sama-sama menyimak firman Tuhan pada sore hari ini dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberkati untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih, silakan duduk. Nah saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang penasehat ajaib. Kalau saudara kita mundur ke belakang di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang saudara-saudara mengandung arti bahwa Tuhan beserta. Nah saudara-saudara sekalian, kira-kira 400 tahun yang lalu, saudara-saudara, 400 tahun lamanya Allah tidak berfirman lagi kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, sebab kekerastengkukan bangsa Israel atau
menyekutukan umat Tuhan sehingga Allah berdiam diri dan tidak mau berfirman kepada mereka. Sedangkan firman Tuhan itu saudara-saudara memperbaiki kehidupan kita sekalian untuk kita berjalan menurut melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kata firman Tuhan melalui nubuatan Nabi Yesaya, sebab saudara-saudara dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Pada sore hari ini kita membahas firman Tuhan tentang penasehat ajaib. Nah saudara, jauh sebelumnya saudara-saudara sekalian, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya. 700 tahun lamanya saudara-saudara. Baru di dalam perjanjian baru saudara-saudara, anak yang dijanjikan ini, anak yang sudah dinubuatkan kelahirannya saudara-saudara, maka lahir dia sebagai juru selamat. Dan saudara-saudara sekalian, jauh sebelumnya tadi kita sudah baca di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda. Ini saudara-saudara menyinggung yaitu seorang yang bernama Maria. Itu terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Saudara-saudara sekalian, Maria saudara-saudara sekalian beroleh kasih karunia Allah yang luar biasa. Malaikat Tuhan datang kepada mereka, kepada Maria dan berkata kepada Maria, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung seorang anak. Saudara-saudara sekalian, dia katakan, saudara, malaikat Tuhan berkata demikian saudara-saudara kepada Maria, saudara, engkau akan mengandung. Dan pada waktu itu Maria berkata, mana mungkin terjadi aku mengandung, sebab aku belum mengetahui laki-laki. Belum kawin saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara, malaikat Tuhan seterusnya berkata kepada Maria, engkau beroleh kasih karunia Allah. Luar biasa saudara-saudara sekalian, kasih karunia Allah yang begitu besar yang saudara-saudara sekalian kita juga alami di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita menjadi saudara-saudara umat Tuhan, saudara, ini adalah kasih karunia Allah. Sebab dia telah menyelamatkan kepada kita sekalian. Oleh sebab kasih karunia-Nya, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, saudara, oleh iman engkau diselamatkan bukan oleh sebab kebaikan kamu, tetapi itu semua oleh sebab kasih karunia Allah. Saudara-saudara sekalian, dan jauh sebelumnya ini sudah dinubuatkan kelahiran Yesus sebagai juru selamat kita oleh Nabi Yesaya. Tadi saya sudah singgung 700 tahun sebelumnya. Luar biasa saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-30 dari Lukas pasal yang pertama berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung bayi yang dikatakan engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu itu Maria saudara-saudara sekalian berkata, mana mungkin. Nah saudara-saudara, perkara yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin saudara. Dan saudara-saudara sekalian, kita melihat sosok yang luar biasa, yaitu seorang Maria. Maria beroleh kasih karunia Allah. Apa sebabnya Maria beroleh kasih karunia Allah, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, oleh sebab Maria mempunyai pengetahuan firman Allah.
Saudara, jauh sebelumnya dia sudah dengar, saudara, bahwa akan datang juru selamat. Dan kelahirannya yang penuh ajaib, bukan oleh sebab benih laki-laki, tetapi oleh sebab benih Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, Maria menjadi tempat, saudara-saudara, untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Apa sebab, saudara, Allah memilih dari sekian orang banyak, saudara-saudara sekalian, Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Juru Selamat? Oleh sebab Maria memiliki pengetahuan firman Allah. Penting kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, memiliki pengetahuan firman Allah. Sebab itu di dalam ibadah kita dengar firman Tuhan, di dalam persekutuan kita dengar firman Tuhan, bahkan di rumah kita baca firman Tuhan. Ini merupakan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan Maria beroleh kasih karunia Allah oleh sebab dia mempunyai pengetahuan firman Allah yang luar biasa. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, Maria, saudara, seorang yang rendah hati. Beberapa waktu ini, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berbicara tentang rendah hati. Saudara-saudara sekalian, orang yang rendah hati, mereka akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan yang terakhir dikatakan, orang yang rendah hati akan memiliki negeri, yaitu negeri yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang rendah hati. Nah, Maria seorang yang rendah hati, sehingga dia berkata di dalam ayat yang ke-38 dari saudara-saudara Lukas pasal yang pertama, aku ini seorang hamba, jadilah menurut kehendak Bapa. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang rendah hati, dia menyerah kepada kehendak Tuhan, saudara. Apa saja yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita, kita menyerah karena kita ini adalah hamba. Hamba yang tidak memiliki apa-apa, hamba pekerjaannya atau pekerjaan yang paling hina sekalipun dia harus kerjakan, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, dan Maria beroleh kasih karunia Allah oleh sebab dia memiliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dia selalu mempunyai rasa syukur kepada Tuhan, sehingga dia memuliakan Tuhan. Saudara dapat baca itu di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-48 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-48. Dia katakan, aku memuliakan Tuhan, aku seorang yang berbahagia. Aku, saudara-saudara, dia katakan bagaimana dia sudah beroleh kasih karunia Allah. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga kehidupan kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tatkala kita dalam keberkatan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tatkala kita dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tatkala kita mengalami sakit penyakit, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Maria beroleh kasih karunia Allah yang luar biasa oleh sebab dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, Maria mempunyai penyerahan yang sungguh kepada Allah, kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian.
Tadi saya sudah singgung di dalam ayat yang ke-38, dia berkata, jadilah menurut kehendak-Mu. Jadi bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Itu seorang saudara-saudara sekalian yang mempunyai penyerahan yang sungguh, saudara. Maria, saudara-saudara, dia seorang yang dengaran akan firman Tuhan. Saudara baca itu di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Saudara-saudara, tidak gampang, saudara-saudara sekalian. Waktu malaikat Tuhan berkata kepada Maria, Maria, engkau beroleh kasih karunialah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara sekalian, tidak gampang untuk Maria terima dia sebagai perempuan yang belum menikah untuk saudara-saudara mengandung. Dan saudara-saudara sekalian, menurut saudara-saudara dikatakan, saudara-saudara sekalian, menurut pelajaran orang-orang Yahudi, saudara-saudara, orang yang mengandung di luar nikah adalah orang yang aib. Dan mereka harus dibunuh, dilempar batu, saudara. Ini resikonya, saudara-saudara sekalian. Tetapi Maria, oleh sebab dia orang yang rendah hati, dia lakukan itu semua, saudara-saudara. Sekalipun saudara-saudara sekalian, dia akan mengalami hal-hal yang mungkin merugikan kepadanya. Tetapi dia tetap, saudara-saudara, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan dia berkata, saudara, sesungguhnya aku ini hamba dan jadilah menurut kehendak-Mu. Nah, saudara, kembali kepada ayat pokok kita. Oleh sebab Maria, saudara-saudara, seorang yang mempunyai pengetahuan firman Allah yang luar biasa. Maria seorang yang rendah hati, seorang, saudara-saudara sekalian, dikatakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia mengarahkan atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, genap apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab Maria menyerah kepada kehendak Bapa, maka benar-benar Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu Yusuf, saudara, takut menerima Maria, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut, sebab kandungannya itu bukan daripada manusia, tetapi oleh sebab Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau namakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, Maria kandungannya dipinjam oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Juru selamat yang dijanjikan, saudara, jauh sebelumnya. Dan lahir, saudara-saudara sekalian. Dan kita sebentar lagi akan merayakan hari kelahiran juru selamat kita, di mana dia telah lahir, saudara-saudara sekalian. Dan kelahirannya sangat hina di kandang yang hina, saudara-saudara, tidak di istana. Sedangkan dia dikatakan seorang raja yang lahir sewaktu orang Majus datang, saudara-saudara, dan tersesat ke istana Raja Herodes, saudara-saudara sekalian. Maka saudara, orang Majus ini berkata, kami hendak menyembah kepada raja yang baru lahir. Dikira orang Majus raja lahir di istana. Tetapi saudara-saudara sekalian, Yesus lahir bukan di istana, bukan di tempat atau di rumah yang layak, tetapi di kandang yang hina.
Saudara, menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya melalui kelahiran Yesus Kristus, kelahirannya saudara-saudara sekalian sangat hina. Bahkan selama dia hidup dia memberitakan firman Tuhan dan dia membawa kabar baik kepada banyak orang, dan banyak orang tidak senang, antara lain orang-orang Yahudi menyalibkan kepadanya. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ini adalah misi yang harus dilakukan oleh Yesus. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya untuk menyelamatkan kepada kita sekalian. Kita beruntung menjadi anak Tuhan, saudara. Kita beruntung menjadi orang percaya sebab kita sudah beroleh kasih karunia Allah, di mana Tuhan telah menyelamatkan kepada kita sekalian. Luar biasa saudara-saudara sekalian, namanya disebut penasehat ajaib. Penasehat ajaib berarti saudara-saudara sekalian, penasehat yang luar biasa, yang secara manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Sebab penasehat ajaib, ajaib saudara-saudara sekalian, luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja damai saudara-saudara sekalian. Dia sumber dari segala-galanya. Dia sumber kehidupan kita, dia sumber pelindungan kita, dia sumber kekuatan kita. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini saudara-saudara sekalian, dunia penuh dengan kegelapan. Belum saudara selesai pencarian mayat saudara di Cianjur, berkat saudara-saudara sekalian, oleh sebab gempa bumi saudara, terjadi lagi saudara di Garut. Wah, luar biasa ya saudara-saudara, dunia tidak ada yang nyaman. Sebab itu kita dengar Yesus sebagai penasehat ajaib. Kalau dia berkata jangan takut, saudara, ada jaminan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, Yesus sumber jaminan yang kuat. Dia jamin saudara-saudara keamanan kita, dia jamin ekonomi kita, dia jamin keselamatan kita, dia jamin saudara-saudara sekalian kehidupan kita sepenuhnya. Luar biasa saudara-saudara, tadi saya sudah singgung bahwa namanya disebut adalah penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini saudara-saudara sekalian, nama-nama yang disebut ini menunjuk kepada kekekalan. Ya, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama berkata, pada mulanya firman, dan firman telah menjadi manusia, di dalam ayat yang ke-14. Dan firman yang telah menjadi manusia ini yang membawa kita kepada hidup yang kekal, yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa di sorga kecuali dengan aku. Nah saudara-saudara sekalian, dia adalah sumber jaminan kehidupan kita, keselamatan saudara-saudara sekalian. Dia adalah Allah yang menjadi pegangan hidup kita. Tidak ada yang lain saudara. Suami bisa meninggalkan kita. Kalau kita harap suami seperti 20 tahun yang lalu saudara-saudara, tahun 2001 saya kehilangan kekasih saya, suami bisa meninggalkan saya. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara sekalian, Yesus selalu memperdulikan kepada kita. Hari demi hari saudara-saudara sekalian, perlindungannya, kasih sayangnya, berkat-berkatnya saya peroleh di dalam kehidupan saya.
Di hari tua saya, saudara-saudara, nyata kata firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-16 berkata, di masa tuanya aku mengenyangkan dia dan aku akan memperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Sampai saat ini saya tidak pernah kelaparan, saudara. Ada aja yang ngajak saya makan. Bahkan ada saja yang ngirim makanan. Saudara-saudara, lebih dari itu, di hari tua saya dihibur dengan anak mantu, cucu-cucu. Luar biasa. Cucu-cucu saya pinter-pinter semua. Saudara-saudara sekalian, Aaron itu kalau dapat nilai kuliahnya, dia terus beritahu sama saya, Mak, nilai Aaron bagus lagi. Saudara-saudara, IP-nya 4, saudara, luar biasa. Dari pertama dia kuliah sampai sekarang mengakhirinya, IP-nya 4. Bahkan saudara-saudara sekalian, di PKL, saudara-saudara di tempat yang ternama, saudara-saudara sekalian, saudara, nilainya luar biasa. Sampai perusahaan ini tahan dia, sebenarnya bulan Januari sudah selesai, tapi ditahan berapa bulan, suruh kerja terus, saudara. Ya saudara-saudara sekalian, saya dihibur. Pernah dia bilang begini, Mak, cucu-cucunya Mak pinter-pinter mungkin kayak Mak. Oh enggak loh, aku enggak sekolahan, Mak itu enggak sekolahan, tak bilang itu. Itu pintar karena kasih karunia Allah. Itu pintar oleh sebab karena Tuhan, bukannya karena kegagahan, bukannya karena saudara-saudara sekalian keturunan, tetapi oleh sebab kasih karunia Allah. Luar biasa saudara-saudara sekalian, Yesus yang saudara namanya saudara disebut penasehat ajaib. Dia selalu menasehatkan kepada kita tatkala kita dalam penderitaan. Dia menasehatkan kepada kita untuk kita bertahan dalam penderitaan. Tatkala kita dalam kesusahan, dia menasehatkan kita dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Saudara, tatkala kita dalam kekurangan, dia menasehatkan kepada kita supaya kita jangan tinggalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dia penasehat ajaib, dia kekal untuk selama-lamanya. Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah saudara-saudara sekalian, Yesus yang disebut namanya penasehat ajaib, saudara-saudara sekalian, dia selalu menasehati kepada kita. Tadi saya sudah singgung, saudara-saudara sekalian, dan dikatakan, saudara, aku datang segera dan aku akan membawa upahku, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, itu mengiringi kepada kita sekalian untuk kita beroleh hidup yang kekal. Sebab itu selama kita hidup di dalam dunia ini, oleh sebab kita beroleh kasih karunia Allah, Tuhan sudah menyelamatkan kepada kita. Biarlah kita pertahankan iman percaya kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Ibrani, saudara-saudara sekalian, pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 berkata, kita bukannya orang-orang yang meninggalkan Tuhan sampai binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang beriman sampai kepada hidup yang kekal.
Saudara-saudara sekalian, banyak masalah yang kita alami dalam hidup kita. Seperti saudara-saudara sekalian, kejadian demi kejadian hari-hari ini mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Bahkan saudara-saudara sekalian, diramalkan tahun 2023 akan mengalami krisis global. Saudara, seluruh dunia, saudara-saudara, kata firman Tuhan. Kemana kita lari saudara-saudara sekalian? Kita hanya lari kepada Yesus Kristus. Yesus, saudara, selalu memperdulikan kepada kita. Bahkan dikatakan perbuatannya, saudara-saudara, mengiringinya. Perbuatan apa selama kita hidup di dalam dunia ini? Biarlah kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita mau senantiasa hidup rendah hati. Kita mau senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau senantiasa, saudara-saudara, hidup menyenangkan hati Tuhan dengan kita berbuat bakti kepadanya. Nah, saudara-saudara, inilah yang dijanjikan Tuhan. Aku akan datang membawa upahku. Upah apa yang saudara-saudara Tuhan bawa buat kita sekalian? Tergantung kesetiaan kita. Tergantung saudara perbuatan kita. Perbuatan kita buat Tuhan hanya sedikit, ya upahnya sedikit, saudara ya. Kalau kita berbuat banyak di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, upahnya juga banyak. Lebih daripada itu, Tuhan sudah siapkan sorga bagi kita sekalian. Dan selama hidup di dalam dunia ini, mungkin kita mengalami kesusahan, mungkin kita mengalami percobaan, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kepada kita. Tapi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti saudara-saudara sekalian, Allah kita kekal untuk selama-lamanya. Dia hidup saudara-saudara, hidup saudara-saudara sekalian yang selalu memperhatikan kepada kita. Dan saudara-saudara, dia pergi ke sorga. Saudara-saudara sekalian, menyediakan sorga bagi kita sekalian. Dan pada waktunya tiba saudara-saudara sekalian, maka kita juga akan masuk ke dalam sorga yang mulia. Sebab itu selama kita hidup di dalam dunia ini, biarlah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Setia melakukan setiap kehendak Tuhan. Ada ayat yang saya senang sekali saudara-saudara sekalian sebut di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukannya yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa saudara apa? Kita beribadah, kita saling kasih mengasihi. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berbuat hal yang demikian saudara, maka kita boleh rasakan Allah Alfa dan Omega selalu menyertai kepada kita. Saudara-saudara sekalian, akhir zaman masa yang sukar. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, di akhir zaman masa yang sukar. Saudara-saudara sekalian, di masa yang sukar ini saudara-saudara, kita tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga kita boleh rasakan Allah yang Alfa dan Omega itu selalu menyertai kepada kita. Alfa saudara-saudara sekalian mengandung arti ketika kita berbeban berat, dia ambil beban kita. Saudara, beban apa yang saudara alami hari-hari ini? Saudara-saudara ingat, dia Allah Alfa yang mengambil beban kita. Dan yang kedua saudara-saudara sekalian dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega.
Omega, saudara-saudara sekalian, mengandung arti ketika orang boikot kita, ketika orang fitnah kita, saudara-saudara sekalian, ketika orang menjelek-jelekan kita, saudara-saudara sekalian, Tuhan yang setia, Dia mengangkat beban kita. Dan saudara-saudara, Dia sebagai penasehat ajaib yang selalu memperdulikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak kali di dalam dunia banyak kesusahan yang kita alami, tapi Tuhan yang mengasihi kepada kita, kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kasih-Nya luar biasa, Dia tidak pernah meninggalkan kepada kita. Dia selalu memperdulikan kepada kita. Apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi kesusahan saudara, apa yang menjadi problema hidup saudara, saudara-saudara sekalian, sore hari ini Yesus yang sangat mengasihi kepada kita, Dia sudah pecah-pecahkan tubuhnya, Dia sudah curahkan darahnya untuk membalut luka-luka kita. Bahkan Dia memberi makan kepada kita sekalian, makanan rohani, yaitu tubuhnya sendiri untuk menguatkan kepada kita sekalian. Sore hari ini saudara, kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah, saudara-saudara sekalian. Ada ayat berkata di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu titik nota firman Tuhan tidak akan lenyap. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, isi kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan. Jangan tolak firman Tuhan. Sekalipun mungkin firman Tuhan itu keras, saudara-saudara, bagaikan godam. Sekalipun mungkin firman Tuhan itu bagaikan pedang, saudara-saudara, yang menusuk saudara-saudara hati kita atau kehidupan kita. Kita terima firman Tuhan, sebab firman Tuhan meneguhkan, mengikis dosa-dosa kita untuk kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Yesus yang sangat mengasihi kepada kita, Dia sudah sediakan tubuh dan darahnya. Untuk sebentar kita akan makan dan minum menjadi kekuatan yang baru untuk kita berjalan maju di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara. Dan kita mengerti, sekalipun dunia bergoncang-gancing, Yesus, saudara, tetap mengapah kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melebas dosaku. Di sana susah
kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Allah, Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada sore ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Waktu dan kesempatan Kau beri pada kami pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati-Mu, yaitu kami senantiasa berada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Karena di dalam bait-Mu kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, dan setiap telinga kami semuanya telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati dan kehidupan kami, supaya firman boleh membawa kepada kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Karena kami mengantuk bahwa dunia ini tambah hari tambah susah, tambah hari tambah dosa memuncak, tetapi Engkau tambah hari tambah dekat kepada kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan, supaya Anda berlai di hadapat-Mu. Kalau sebentar kakak makan tubuh-Mu dan minum makan darah-Mu, ini menjadi kekuatan baru buat kami dan miring kepadamu Tuhan. Ampunilah kami semuanya. Kami manusia berdosa di hadapan-Mu. Dari ujung rambut hingga telapak kaki, di hadapan-Mu kami penuh luka-luka karena dosa yang kami perbuat kepadamu. Tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semuanya telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Hilang kemuliaan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau sudah mengampuni segala dosa salah kami. Satu anugerah yang besar Engkau beri kepada kami. Oleh sebab itu ajarlah kepada kami yang harga keselamatan dan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji dan syukur hormat kami kepadamu. Inilah doa kami sudah mohonkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau
saudara yang belum menerima tubuh darah Yesus bisa angkat tangan, nanti bisa dilayani. Kalau sudah semua, mari kita sama-sama berdiri. Saya bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia." Saudara-saudara sekalian, kita sudah pegang daging Yesus, darah Yesus. Kita akan makan, kita akan minum bersama dengan iman bahwa ini adalah daging Yesus yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ini adalah darah Yesus yang sudah menyucikan dosa-dosa kita. Kita bersyukur buat kasih karunia-Nya. Angkat tubuh Yesus dan darah Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Immanuel Bejo berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Engkau telah berfirman buat kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami belajar selalu Tuhan untuk sebagai Tuhan belajar merenungkan firman-Mu, belajar sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami akan makan daging-Mu dan minum darah-Mu Tuhan. Kiranya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami problem dalam rumah tangga, kiranya buka jalan damaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Inilah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya. Inilah tubuh Yesus yang menjadi makanan rohani buat kita untuk kita beroleh hidup yang kekal. Inilah tubuh Yesus yang mengenyangkan jiwa kita. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Angkat cawan darah Yesus di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkannya karena dosa-dosa kita. Darah Yesus yang diberikan kepada kita menjadi minuman rohani kepada kita sekalian. Darah Yesus yang menyegarkan jiwa kita. Minum dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah Tuhan beri kemenangan. Minum dengan percaya sambil mengingat akan pengorbanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa Dalam darahnya, darah doa. ada kuasa, Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi kita menyanyi dan Bapak sanggar depan Ada kuasa dalam darahnya, darah kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Ada kuasa dalam tubuh dan darah-Mu. Boleh menguatkan kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, dalam kepicikan Tuhan Engkau tolong berikan kemenangan. Biar kami boleh tetap bersandar kepadamu. Biarlah Engkau isi kami terus menerus dengan pengetahuan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan perpuluhan. Bisa dimasukkan di kotak yang ada di tengah, juga di depan. Nanti kolekte yang pertama akan dilayani oleh Bapak Majelis dan yang kedua oleh Kom 11. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, kasih Allah.
dengan kasih Kristus, Bapak Tony masuk di dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu pada petang hari ini. Dan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah menebus dosa kami Tuhan. Yang telah Tuhan memberikan kami kehidupan, yang telah memberikan kami keselamatan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan boleh ajar kami, boleh senantiasa takut akan Engkau Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk boleh senantiasa hidup ini Tuhan, untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh membawa persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Oh biarlah Tuhan, apa yang kami boleh persembahkan, baik persembahan pertama, kedua, bahkan yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan membukakan tingkap langit untuk memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang sanggup memberkati segala pekerjaan usaha jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan, juga pengumuman lain. Seperti biasa, hari Senin sampai dengan Sabtu, Biston pagi, jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 pagi. Hari Senin ibadah cabang Randu jam 5 sore, dan di cabang Gegunung ada KOM jam 6 sore. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita Tabita jam 4 sore di tempat ini. Hari Rabu ada ibadah di cabang Gegunung yang dimulai jam 5 sore, dan persekutuan doa di cabang Randu jam 6 sore. Hari Kamis ibadah pendalaman Alkitab jam 4 sore, dan hari Jumat ada persekutuan doa puasa yang dimulai jam 2 siang di tempat ini, dan dilanjutkan dengan fellowship pelayan Tuhan jam 5:30 sore. Hari Sabtu ada ibadah pemuda Efrata yang dimulai jam 5 sore, dan hari Minggu seperti hari ini ibadah raya pertama yang dimulai jam 6 pagi, ibadah raya yang kedua jam 4 sore, dan ada ibadah Star Kids yang dimulai jam 8 pagi. Dan kami sampaikan Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang belum mengambil amplop Natal, bisa minta ke panitia atau pengerja supaya minggu depan supaya segera dikumpulkan, dan minggu depan supaya panitia Natal bisa membuka amplopnya dan mulai menghitungnya. Dan yang kedua, mulai bulan Januari akan terbit kembali warta jemaat bagi jemaat yang mau berkorban. Untuk pembuatan warta jemaat bisa langsung diberikan kepada Ibu Gembala. Dan yang ketiga, awal bulan Januari akan diadakan baptisan air bagi jemaat yang akan dibaptis, bisa menghubungi Ibu Yulin atau pengerja untuk info bimbingan. Dan yang keempat, diserukan kepada jemaat Tuhan untuk mengumpulkan meja kasih kepada 7 hamba Tuhan di wilayah 16, bisa sembako, sabun, gula, beras, mie, dan lain sebagainya. Dan atau yang ingin menyumbang uang bisa langsung diberikan ke Ibu Gembala. Bagi panitia Natal diserukan untuk minggu depan sehabis ibadah untuk tinggal, karena akan membuka amplop Natal untuk dihitung. Dan yang berikutnya, kami bacakan jadwal Natal yang Bapak Ibu bisa ikuti, juga perhatikan. Untuk hari Selasa tanggal 6 Desember ada Natal hamba-hamba Tuhan wilayah 16 di tempat ini. Hari Rabu 14 Desember
Natal di Gegunung yang dimulai jam 4 sore. Hari Jumat Sabtu tanggal 16-17 Desember, Natal Pemuda Efrata Youth setelah fellowship. Hari Senin 19 Desember, Natal Cabang Randu jam 4 sore. Hari Rabu 21 Desember, Natal di Bencili jam 4 sore. Jumat 23 Desember, Natal Star Kids. Sabtu 24 Desember, ibadah Natal di tempat ini. Minggu 25 Desember, ada perayaan Natal di tempat ini. Hari Selasa 27 Desember, ada Natal Men Oh Mahanaim di Jombok jam 4 sore, seluruh jemaat diundang. Dan yang terakhir hari Rabu 28 Desember, ada Natal di Sluke yang dimulai jam 4 sore. Di Sale Bapak Ibu Saudara. Dan kami serukan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, mulai dari 7 November sampai dengan 4 Desember. Kami mohon untuk maju ke depan karena akan didoakan dan juga mendapatkan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak usah malu, maju ke depan. Ya ada banyak. Ya ada banyak Bapak Saudara. Buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembahyang, ku sembahyang buat kau. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun lagi kepada anak-anakmu yang bertelut di depan ya Tuhan. Oh baik anak kecil Amos, Tuhan baik Glory, Tuhan baik Bapak Yakobus Iksan, Tuhan baik Bapak Yakobus, Tuhan baik. Tuhan kami berdoa juga buat Ibu Bapak Sahari, Tuhan Engkau berkati mereka, baik Ibu Gunanto, Tuhan juga Ibu Kartika ya Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun lagi kepada mereka, melewati sakit penyakit, tapi Tuhan sudah tolong kepada mereka sampai saat ini. Kami yakin pertolongan demi pertolongan-Mu Tuhan nyatakan kepada mereka. Berkati, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Engkau Tuhan melindungi, menjaga kepada mereka. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, supaya di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami hamba-hamba-Mu tumpang tangan, Engkau menyertainya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, berkat Allah turun ke atas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu, kasih sayang-Mu menaungi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
yang berbahagia kiranya terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk sama-sama berdiri, kita mau akhiri ibadah pada sore hari ini. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu yang sudah memberkati kepada kami. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu, Tuhan sudah berkati kami dengan tubuh darah-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini. Berkati kami semua umat-Mu dengan berkat janji ibadah, di mana Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, dan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Sulis yang sakit. Kami berdoa juga buat Bapak Ibrahim Wardi yang sakit. Engkau jamah mereka supaya mereka bebas kembali melayani dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih sayang yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih
paduan suara untuk tinggal karena sehabis ibadah